Berkata Syekh Muhammad Sa'id Ruslan hafizahullah, walakin la yumkinu an yaqa'a fi'lun min 'aqilin mukhtarin biduni niyyatin itlaqa. Akan tetapi tidak mungkin suatu perbuatan terjadi dari orang yang berakal dan memiliki keinginan di dalam hatinya, perbuatannya terjadi tanpa ada niat. Ini tidak mungkin, perbuatan terjadi tanpa ada niat sama sekali di dalam hati. Wa hadhihi an-niyatu 'alaiha madarul jazaa'i min thawabin aw iqab. Dan niat yang ada di dalam hati seseorang itu adalah barometer apakah seseorang diberi pahala ataukah diberi iqab, diberi azab. Maka apabila niatnya baik, maka dia akan diberi pahala. Namun apabila niatnya buruk, maka akan diberi iqab, balasan dan azab. Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari hadis Umar bin Khattab radhiyallahu an. Wa yanbani ala hadhihi al-qa'idah masailu katsirah. Dan dari kaidah ini bahwasanya niat itu adalah poros barometer dari perbuatan seseorang. Apabila baik maka baik, apabila buruk maka buruk. Ada beberapa permasalahan. Hatta inna ba'dal ulama'i qala inna hadzal haditsa nisful ilm. Bahkan sebagian ulama berkata bahwasanya hadis innamal a'malu binniyat itu adalah setengah ilmu. Hadis ini adalah setengah ilmu yang ada. Li'anna al-ilma huwa al-ilmu bil ahkam. Karena ilmu yang dimaksud adalah ilmu mengenai hukum-hukum Islam, hukum-hukum agama, hukum-hukum syar'i. Wal ahkamu imma zahiratun wa imma batinah. Dan hukum syar'i itu antara dua hal, antara yang zahir atau yang batin, yang nampak ataupun yang tersembunyi. Fal batinatu mizanuha hadithu Umar radhiyallahu anhu innamal a'malu binniyat. Dan amalan-amalan yang batin, hukum-hukum yang batin tersembunyi, timbangannya itu adalah hadis Umar radhiyallahu anhu yang ini, yaitu innamal a'malu binniyat. Bahwasanya setiap amalan itu tergantung dengan batinnya, tergantung dengan niatnya. Apabila niatnya baik maka baik, apabila niatnya buruk maka buruk. Wa dhahiratu mizanuha hadithu Aisyah. Adapun amalan-amalan yang nampak, yang zahir, itu timbangannya adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha. Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan tidak ada contohnya dari perintah kami, tidak ada syariatnya dari agama kami, maka amalan tersebut tertolak. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu anha. Qultu, kata Syekh Ruslan, aku katakan, wa akhrajahu al-Bukhari mu'allaqan majzuman bihi anha. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari secara ta'liq dari Aisyah radhiyallahu anha. Wa hadha sahihun. Dan ini adalah perkataan yang benar. Wa huwa bima'na qaulina inna syartai al-ibadati al-ikhlasu lillah wal mutaba'atu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mengatakan bahwasanya hadis Umar yang tadi innamal a'malu binniyat itu adalah setengah ilmu, dan setengah ilmu lagi adalah hadis Aisyah, yaitu man amila amalan, itu adalah perkataan yang benar. Dua hadis ini semakna dengan perkataan kita bahwasanya ibadah itu memiliki dua syarat. Syarat yang pertama ikhlas untuk Allah Azza wa Jal, dan syarat yang kedua mutaba'ah, mengikuti tata cara Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam beribadah. Fal ikhlasu yakunu binniyah, dan ikhlas itu terjadi dari niat. Ikhlas itu muncul dari niat yang ada di dalam hati. Wal mutaba'atu takunu bil amali dhahir. Adapun mutaba'ah, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencontoh sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu timbul dari amalan yang nampak, amalan yang zahir. Walihada qala al-ulama, oleh karena itu ulama berkata, semoga Allah merahmati mereka, inna ad-dina kullahu yaduru ala hadzainil haditsain. Sesungguhnya agama seluruhnya itu berputar pada dua hadis ini, yaitu hadis innamal a'malu binniyat dan hadis man amila amalan.
Bal law qila inna ad-dina kullahu yanbani ala hadzal hadits innamal a'malu binniyat min hadits Umar bin Khattab lam yakun ba'idan. Bahkan kalau seandainya kita katakan bahwasanya agama itu berputar pada hadits Umar mengenai niat, sesungguhnya setiap orang itu tergantung dengan niatnya, maka ini bukanlah perkataan yang jauh, bukan perkataan yang tidak mungkin, bukan perkataan yang salah. Bisa dibenarkan bahwasanya agama itu berputar pada hadis ini. Karena agama itu adalah ibadah dan setiap ibadah harus dibangun di atas niat yang ikhlas. Maka kalau seandainya dikatakan seluruh agama Islam ini berputar pada hadis innamal a'malu binniyat, bukanlah sesuatu yang keliru. Li'annahu hatta al-'amalu adh-dhahir law kana muwafiqan lisyari'ati fi dhahirihi walakinahu biduni ikhlasin fahuwa batil. Karena kalau seandainya amalan, walaupun dia adalah amalan yang zahir, amalan yang nampak seperti sholat, sedekah, haji, umroh, itu amalan-amalan yang nampak. Kalau seandainya tidak dibangun di atas ikhlas, maka amalan tersebut akan tertolak, menjadi amal yang batil, batal amalnya, tidak akan membuahkan hasil. Oleh karena itu, seluruh Islam, seluruh agama Islam, seluruh ibadah itu berputar pada hadis ini, hadis innamal a'malu binniyat. Berkata Syekh Abdurrahman Sa'di, wa hadhihi al-qa'idatu anfa'ul qawa'idi wa ajalluha. Kaidah ini yaitu kaidah bahwasanya syarat dari suatu amalan adalah niat, dengannya akan baik atau akan buruk. Ini adalah kaidah yang paling bermanfaat dan yang paling mulia. Wa tadkhulu fi jami'i abwabil ilm, masuk ke berbagai bab-bab ilmu. Fa salahul a'malil badaniyah wal milaliyah a'malil qulub wa a'malil jawarih innama huwa binniyah. Maka baiknya amalan, baik itu amalan badan atau amalan hati, amal-amal hati, amal-amal anggota badan, itu tergantung dari niatnya. Wa fasadu hadhil a'mali bi fasadin niyyah, dan rusaknya suatu amalan itu tergantung rusaknya niat. Fa idza salahatin niyyah salahatil aqwal wal a'mal. Apabila niatnya baik, maka perkataan dan perbuatan pun akan ikut baik. Wa idza fasadatin niyyah fasadatil aqwal wal a'mal. Apabila niat buruk, maka akan berdampak buruk juga terhadap perkataan dan perbuatan seseorang. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amalan itu tergantung dari niatnya dan setiap orang mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari hadis Umar bin Khattab. Wan niyatu laha martabatan, dan niat mempunyai dua tingkatan, dua fungsi. Ihdahuma, fungsi yang pertama adalah tamyizul 'adati 'anil ibadah. Fungsi niat adalah membedakan antara kebiasaan dengan ibadah. Antara kebiasaan dengan ibadah. Dengan sebab niat akan terbedakan mana perbuatan yang hanya kebiasaan, mana perbuatan yang terhitung sebagai ibadah dan bisa menimbulkan pahala. Dzalika anna as-shauma mathalan huwa tarku at-ta'ami wasyarabi wa nahwihima. Hal itu seperti contohnya puasa. Makna dari puasa adalah seseorang meninggalkan makanan dan minuman atau yang semisalnya yang bisa membatalkan puasa dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sebagian orang ada yang meninggalkan makan, minum atau bersetubuh dengan istri itu karena timbul dari kebiasaan saja, bukan dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal. Dan terkadang seseorang melakukan hal itu dengan niat ibadah, maka dengan niatlah akan terbedakan mana yang termasuk dari kebiasaan dan mana yang termasuk dari ibadah. Fala budda min tamyizi bainahuma, maka harus dibedakan antara kebiasaan dengan ibadah. Ats-tsaniyah, yang kedua, fungsi yang kedua dari niat, tamyizul ibadati ba'dihha min ba'din. Membedakan antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lainnya. Membedakan antara ibadah yang fardu ain dengan fardu kifayah. Membedakan antara ibadah yang rawatib dan mana ibadah yang witir. Membedakan antara ibadah yang sunnah biasa dan mana sunnah yang muakkad.
maka harus dibedakan dengan niat. Inilah fungsi yang kedua dari niat. Fungsi niat yang kedua. Kemudian niat yang paling tinggi adalah al-ikhlas. Niat yang paling tinggi lagi dari sekedar membedakan antara kebiasaan dan ibadah, atau membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lainnya. Yang paling tingginya lagi adalah niat yang ikhlas. Wa huwa qadrun zaidun an mujarradi niyati nafsil amal. Ikhlas adalah tingkatan yang lebih daripada sekedar niat. Ikhlas adalah tingkatan yang lebih daripada sekedar niat untuk melakukan suatu amalan. Seseorang yang salat, dia sudah terhitung sebagai meniatkan untuk salat. Tapi apabila dia ikhlas, maka ini ada lebihnya. Dia tidak hanya sekedar niat melakukan perbuatan, akan tetapi perbuatannya diikhlaskan, dimurnikan untuk Allah Azza wa Jal, mendapatkan ridhonya, pahala dan surga. Fala budda min niyyati nafsil amal wal ma'mulilah. Maka wajib bagi seseorang tatkala melakukan suatu amalan untuk meniatkan ibadah. Dia melakukan hal itu karena untuk ibadah. Dan juga wajib untuk mengikhlaskan ibadah tersebut. Tentu dua hal yang berbeda. Seseorang yang meniatkan ibadah, kemudian dia tambah ibadahnya itu untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, itu ada makna yang lebih. Wa hadha huwal ikhlas, itulah keikhlasan. Wa huwa an yaqsidal 'abdu bi'amalihi wajha Allah la yuridu ghairah. Ikhlas adalah seorang hamba memaksudkan dengan amalnya wajah Allah Azza wa Jal, tidak menginginkan yang lainnya. Ilahuna walhamdulillah.